Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Apoteker Eva Sartika Dasopan di channel kita Yuk Kenal Obat. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kita, terus saksikan channel kita sebelumnya ya, karena kita membahas mengenai obat dan penyakit yang tidak membutuhkan obat. Nah, untuk video kita hari ini, kita akan membahas mengenai gangguan atau gejala pada hipertensi. Dan apa saja golongan obat hipertensi. Video kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu hipertensi. Teman-teman terus saksikan video kita ya. Nah, gejala hipertensi memang tidak selalunya orang-orang yang mengalami hipertensi mengetahui gejala yang ada atau yang timbul pada dirinya. Nah, apa saja gejala hipertensi tersebut yang umum ya kita jumpai pada masyarakat awam? Itu adalah yang pertama itu sakit kepala. Yang kedua itu mungkin mual, muntah, kemudian itu mimisan, kemudian itu telinga berdenging, dan ada beberapa gejala lainnya. Tetapi gejala ini memang tidak khusus. Ada beberapa orang yang tidak mempunyai gejala tetapi dia mengalami hipertensi. Biasanya kita itu selalu menyebutnya itu tidak sensitif gitu. Tidak sensitif dengan penyakit seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwasannya kita mengalami hipertensi, sebaiknya kita melakukan pengecekan tekanan darah secara rutin. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai gejala daripada hipertensi. Nah, apa saja obat-obat yang bisa digunakan untuk pasien atau untuk penderita hipertensi? Yang pertama adalah golongan obat diuretik. Nah, maksudnya diuretik ini adalah dia itu menyebabkan orang yang mengkonsumsi obat-obat diuretik itu menjadi lebih sering untuk buang air kecil. Contohnya adalah hidroklortiazid, yaitu atau golongan tiazid. Jadi ini ada 3 ya, ada satu golongan tiazid, yang kedua ada loop diuretik, contohnya itu adalah furosemid, dan yang ketiga adalah diuretik yang hemat kalium, contohnya adalah spironolakton. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang paling sering kita jumpai ya, atau yang paling sering dikonsumsi itu adalah golongan ACE inhibitor. Ya, ACE inhibitor itu kepanjangan daripada angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, contoh obatnya adalah captopril. Nah, bagaimana kerja daripada obat ACE inhibitor? Ini adalah dia mencegah atau menghambat perubahan angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Nah, apabila terbentuk angiotensin 2 nantinya, itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi, obat ACE inhibitor ini atau obat golongan ACE inhibitor ini dia menghambat terbentuknya angiotensin 2. Golongan yang ketiga adalah golongan ARB. ARB ini kepanjangannya adalah angiotensin reseptor blocker. Nah, fungsinya ini adalah dia memblok reseptor daripada angiotensin. Contoh obatnya adalah valsartan, kandesartan, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman di luar sana udah sering ya mendengar obat-obat yang saya sebutkan tadi. Kemudian golongan yang berikutnya adalah golongan beta blocker. Nah, golongan beta blocker ini contohnya adalah bisoprolol, propranolol. Nah, fungsi daripada atau kerja daripada obat beta blocker ini adalah memblok reseptor beta. Ya, reseptor beta itu ada beta 1 dan ada beta 2. Di jantung itu dia mempunyai 2 reseptor, yaitu beta 1 dan beta 2. Nah,
golongan beta blocker ini ada yang selektif dan ada yang non-selektif. Artinya non-selektif itu adalah dia bekerja bisa di beta 1 dan beta 2, ya. Nah, sedangkan kalau dia yang selektif, dia hanya bekerja pada beta 1 saja. Kemudian golongan yang berikutnya adalah golongan CCB. CCB itu kepanjangan daripada calcium channel blocker. Jadi kerjanya dengan cara memblok saluran kalsium ke jantung sehingga tekanan darah itu bisa diturunkan. Contoh obatnya adalah amlodipin, nifedipin, dan diltiazem. Obat-obat ini juga sering kita jumpai atau pasien-pasien hipertensi sering juga mengkonsumsi obat ini, dan biasanya pasien-pasien yang mengkonsumsi obat ini seringnya itu usianya itu sudah termasuk usia lanjut seperti itu. Nah, itu tadi adalah penggolongan obat hipertensi. Nah, sering kita dengar pasien yang mengalami tekanan darah tinggi ini diberikan obat oleh dokter atau diresepkan obat oleh dokter, itu bisa resepnya cuma 1 saja, 2 atau 3 obat hipertensi sekaligus. Nah, apabila dia obatnya cuma 1 saja, itu berarti tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, sehingga hanya bisa dikontrol dengan menggunakan 1 obat hipertensi saja. Tetapi apabila tekanan darahnya sudah meningkat ke tahap yang lebih tinggi lagi, itu biasanya dokter mengkombinasi 2 atau 3 obat hipertensi sekaligus. Dengan catatan seringnya dokter itu menggabungkan obat-obat tersebut dengan perbedaan golongan obat. Jadi misalnya dikonsumsi itu adalah golongan ARB, kemudian itu diuretik, ya, kemudian itu golongan misalnya beta blocker seperti itu. Jadi bisa dikombinasi 1 saja atau 2 obat sekaligus, tergantung daripada berapa tekanan darah yang diderita oleh pasien tersebut. Karena obat hipertensi ini penggunaannya dalam jangka waktu yang panjang, dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya hipertensi ini atau penyakit hipertensi ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol dengan menggunakan obat hipertensi. Obat hipertensi harus kita konsumsi setiap hari, di mana kita tahu bahwasanya penyakit hipertensi ini merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga dapat dikontrol hanya dengan menggunakan obat. Nah, obat-obat hipertensi tadi dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dengan tujuan untuk mengontrol tekanan darah. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin lupa atau merasa bosan mengkonsumsi terus-menerus obat hipertensi tersebut. Nah, untuk mencegah atau untuk menghindari terjadinya lupa dalam mengkonsumsi obat hipertensi, sebaiknya kita mengkonsumsi obat tersebut pada waktu yang sama, misalnya waktu pagi hari. Tetapi apa yang kita lakukan apabila kita lupa mengkonsumsi obat tersebut pada hari, misalnya hari ini misalnya. Nah, sebaiknya kita mengkonsumsi obat hipertensi tersebut segera mungkin setelah kita ingat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila sudah melewati hari di mana kita lupa mengkonsumsi obat, misalnya hari ini, maka kita tidak lagi mengkonsumsi obat di hari ini dan kita mengkonsumsi obat di hari berikutnya. Dengan waktu, sebaiknya waktu yang sama sesuai dengan rutinitas kita mengkonsumsi obat hipertensi. Nah, itulah gejala dan penggolongan obat hipertensi dan contoh-contoh daripada obat hipertensi. Ya, jadi jangan lupa tetap like, subscribe, komen, dan share video kita ya untuk memberikan manfaat pada banyak orang di luar sana. Jadi jangan lupa tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih.